Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mereview buku lagi, yaitu Islam Ahlussunnah wal Jamaah, Sejarah Pemikiran dan Dinamika NU di Indonesia. Nah, jadi selama ini memang banyak buku-buku Islam Ahlussunnah wal Jamaah ya, tapi salah satu yang mungkin wajib Anda miliki adalah Islam Ahlussunnah wal Jamaah ini. Nah, oke, kita ke fisik buku. Untuk judulnya adalah Islam Ahlussunnah wal Jamaah, Sejarah Pemikiran dan Dinamika NU di Indonesia. Kemudian penerbitnya adalah PPLP Ma'arif, tebalnya itu 14 plus 262 halaman, ukurannya 15,5 kali 23 cm, seperti ini ya tebalnya ya. Untuk cetakannya, ini cetakan yang kedua 2015 ya. Jadi itu untuk buku ini reviewnya. Kemudian untuk biodatanya ya. Kemudian untuk kertasnya putih seperti ini dan covernya seperti ini ya. Nah, kita langsung ke isi buku. Jadi buku ini tidak hanya berisi tentang histori atau sejarah, tapi juga beberapa metode berpikir atau metode mengambil hukum, bahkan nanti juga masuk kepada manhajul fikri bahasanya ya. Nah, kita langsung ke isinya. Untuk bab 1 ini Islam di Indonesia ya, ini sejarah. Mulai dari Islam masuk ke Indonesia, tokoh-tokoh penyebar Islam, media dan strategi dakwah, pondok pesantren sebagai pusat penyebaran Islam, dan yang terakhir peran pesantren dalam penyebaran dan pengembangan Islam. Itu untuk bab satunya. Bab kedua, memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Mulai dari sumber-sumber ajaran Islam, ijtihad, mazhab dan taklid, cara-cara dan tingkatan wujud tauhid. Yang terakhir adalah sunnah dan bid'ah. Jadi ini sangat wajib sekali karena nanti juga banyak dalil-dalil yang melandasi dari subtema atau subjudul yang dikaji di dalam kitab ini atau buku ini. Kemudian bab ketiga, paham Ahlussunnah wal Jamaah atau aswaja. Mulai dari A, pengertian dan asal-usul aswaja. Kedua, aliran-aliran teologi aswaja, Asy'ariyah, Maturidiyah, Samarkand, kemudian Maturidiyah Bukhara dan sebagainya. Kemudian yang C, respon umat Islam terhadap munculnya paham aswaja, Asy'ariyah, teologi mayoritas umat Islam. B, proses perkembangan pemikiran teologis Asy'ariyah. Yang ketiga, penyebaran Asy'ariyah ke berbagai wilayah Islam. Itu bab ketiga. Bab keempat, sejarah kelahiran Nahdlatul Ulama. Mulai dari latar belakang kelahiran Nahdlatul Ulama, pendiri Nahdlatul Ulama, dan C, organisasi Nahdlatul Ulama. Kemudian yang bab kelima, NU Ahlussunnah wal Jamaah dan isu-isu global ya. Konsep NU tentang aswaja, 3 aspek paham NU, implementasi paham aswaja di NU dan isu-isu global, HAM dan gender dan demokrasi, HAM, gender dan demokrasi. Jadi itu untuk beberapa konsep yang memang harus dipahami warga NU ya. Kemudian bab ke-6, pemikiran dan amaliyah Nahdlatul Ulama. Mulai dari Syahsiyah Nahdliyah, Mabadi' Urumah, Nahdliyah, Qaidah Fiqhiyah sebagai dasar pembentukan perilaku warga NU, amaliyah Nahdlatul Ulama. Jadi ini sangat penting karena sangat dasar ya, ada Syahsiyah Nahdliyah, Mabadi' Urumah maupun Nahdliyah yang saya kira meskipun banyak yang sudah sering mengucapkan, tapi kadang itu itu kadang juga sering lupa ya, gitu. Kemudian bab ke-7 yang terakhir adalah Nahdlatul Ulama dalam dinamika bangsa, kondisi sosial keagamaan pada awal abad ke-20, NU dan keterlibatan dalam pergerakan Indonesia Merdeka, keterlibatan NU dalam persiapan kemerdekaan Indonesia, NU pada masa revolusi pasca proklamasi kemerdekaan, NU dan Masyumi, NU sebagai partai politik masa Soekarno, NU dalam PPP sampai Muktamar 1980 masa Soeharto, kondisi-kondisi NU selama Orde Baru, kita NU 1926, Muktamar Situbondo 1984, NU pasca Hito 1926, NU masa reformasi 1998, PKB dan masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Jadi itu kira-kira daftar isi untuk buku ini. Untuk kelebihannya saya kira ini membahas fokus tidak hanya masalah aswaja tapi juga NU. Selain sejarah juga ada beberapa karakter-karakter serta spirit atau kontekstualisasi NU sampai era abad 20. Jadi kelebihannya itu. Untuk kekurangannya saya kira bahasanya memang mungkin memilih transliterasi ya, jadi masih banyak yang memang secara diksi tidak sesuai dengan KBBI atau ejaan bahasa Indonesia. Tapi saya kira ini memilihnya adalah memilih transliterasi, sehingga memang
tidak sesuai dengan EBI ataupun KBBI. Jadi itu saja sih sebenarnya, dan saya kira ini wajib dimiliki oleh warga NU ataupun penulis, dosen NU, guru NU, pergunu, aktivis, semuanya lah, Banom-Banom dan lembaga NU. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri untuk review buku ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.